Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadiah, NIM D93219101 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sini saya dari kelas MPIB Desain Produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang open marketing bazar pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Muhammad Soleh, SPDI MPD. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait keunggulan menjadi mahasiswa MPI. Yang pertama yaitu kita dapat mengasah critical thinking, yakni tentunya menjadi bekal yang baik ketika kita memasuki dunia kerja. Dan dengan berpikir kritis, ini juga bisa membuat kemajuan yang signifikan. Tak hanya itu, keunggulan yang kedua yakni kita tidak harus menjadi guru, karena dalam MPI kita bisa juga menjadi konsultan dan lain sebagainya, karena di dalamnya masih banyak profesi-profesi lain yang menantang. Yang ketiga yaitu dari manajemen pendidikan Islam, kita tentunya belajar manajemen dunia pendidikan, khususnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan itu sendiri. Langsung saja, open marketing merupakan salah satu strategi pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam lembaga pendidikan ketika menjalankan kegiatan atau usaha. Sedangkan bazar pendidikan sendiri yaitu merupakan di mana nantinya siswa menjajakan barang dagangannya ke guru, karyawan, ataupun sama temannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari open marketing atau bazar pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait produk-produk lembaga pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat tentang produk lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu memberikan penilaian lebih terhadap produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan masyarakat tentang produk lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran open marketing bazar pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu mencari informasi terkait produk lembaga pendidikan, dan yang kedua yaitu melakukan survei lokasi. Jadi apabila tempat kita strategis, nyaman, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga konsumen akan lebih berkunjung terhadap lembaga pendidikan kita. Begitu juga sebaliknya, apabila tempat yang kita lakukan di dekat pemakaman, di dekat pasar, tentu hal itu membuat konsumen tidak akan berkunjung ke lembaga pendidikan kita. Untuk itu, tempat ini penting untuk dilakukan. Kemudian, yang ketiga yaitu mencari penyelenggara yang berpengalaman. Karena apabila kita melakukan bazar pendidikan ini tanpa dengan adanya penyelenggara yang berpengalaman, tentu bazar yang kita jalankan ini kurang maksimal. Untuk itu, penyelenggara yang berpengalaman ini penting untuk dilakukan, apalagi juga dapat menambah terjalinnya kerjasama antara satu dengan yang lain. Setelah itu, ketika kita melakukan bazar, tentunya kita juga harus menyesuaikan tema bazar kita dengan produk lembaga pendidikan. Apabila produk yang kita adakan tidak sesuai dengan temanya, jadi hal itu juga akan dapat mengurangi konsumen untuk berkunjung ke lembaga pendidikan kita. Untuk itu, tema ini penting untuk kita lakukan. Setelah itu, ada juga kita juga harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan selama bazar. Karena apabila kita menyiapkan peralatan tapi masih ada yang kurang, kemudian
masih banyak yang tidak terpenuhi, itu tentu juga akan menimbulkan acara yang kita lakukan tidak berjalan dengan semaksimal. Nah, untuk itu peralatan dan perlengkapan ini penting untuk dilakukan dan harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Tak hanya itu, di dalam bazar pendidikan ini juga ada bauran jasa pendidikan itu sendiri. Nah, di mana yang pertama yaitu ada produk. Produk ini tentu harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada price, harga. Jadi penetapan harga yang baik tentu tidak akan mengurangi kualitas dari produk lembaga pendidikan. Apabila harganya tidak baik, itu juga akan menimbulkan produk yang kita adakan tidak terlihat unggul. Di samping itu juga ada place, di mana place ini berhubungan dengan aktivitas kegiatan yang akan dilakukannya, sehingga hal ini menjadi preferensi bagi konsumen dalam menentukan pilihannya. Selanjutnya yaitu ada promosi. Promosi ini merupakan suatu bentuk kegiatan mengkomunikasikan terkait penjualan produk kepada masyarakat atau bisa juga dilakukan secara langsung. Untuk itu, promosi ini penting dilakukan ketika kita melakukan open marketing atau bazar pendidikan. Selanjutnya yaitu ada people, sumber daya manusia, di mana people ini kalau kita melihat kepada jasa pendidikan tentu melibatkan kepada seperti TU, karyawan, guru, siswa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ada bukti fisik. Bukti fisik ini merupakan lingkungan fisik yang tentunya mencakup beberapa sarana prasarana yang ada di madrasah, dan hal itu dilakukan untuk proses ketika kita mengadakan acara bazar ini. Dan tahap terakhir yaitu proses. Nah, proses ini merupakan suatu tata cara dari produsen ke konsumen saat kita melakukan kegiatan open marketing atau bazar pendidikan. Kemudian setelah kita melakukan open marketing atau bazar pendidikan di lembaga pendidikan Islam, tentu akan ada manfaat yang kita dapatkan, yakni menjadikan mutu lulusan output yang unggul sesuai dengan profil lulusan, prestasi akademik dan non-akademik, terinovasi dan maju dalam kreasi, serta berwawasan lingkungan yang berakhlakul karimah di dalam lembaga pendidikan. Di samping itu, manfaat dari open marketing ini juga didapatkan oleh sekolah dengan yang beragam, di mana apabila open marketing ini dikenal di masyarakat, tentu hal itu bisa berpengaruh positif, yang mana nantinya orang tua akan menyekolahkan anaknya kepada lembaga pendidikan tersebut, dikarenakan dengan adanya kegiatan ini bisa mengedukasi siswa. Tak hanya itu, sebagai orang tua juga akan lebih mempercayai lembaga pendidikan ini, dikarenakan bisa membimbing anaknya agar bisa berwirausaha dengan yang kreatif, inovatif, dan bisa melakukan open marketing lembaga pendidikan tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.